Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskal, NIM S1S1 19011. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UML, lalu jenis-jenis UML itu. Nah, di mana jenis-jenis UML itu adalah ada use case, kemudian ada activity diagram, lalu ada namanya class diagram. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pengertian dari UML itu sendiri. Apa sih UML itu? UML itu kepanjangannya ada Unified Modeling Language. Nah, menurut ilmukomputer.com bahwa UML itu merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri perangkat lunak untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Nah, selanjutnya adalah UML itu paling cocok dalam pemodelannya itu berorientasi seperti Java, C++, VB.NET, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa sih manfaat dari pemodelan UML itu. Nah, pemanfaatan UML itu yang pertama adalah memudahkan programmer dalam membuat sistem yang akan dirancang. Nah, lalu yang kedua adalah memudahkan programmer untuk mengetahui flow atau alur sebuah sistem. Nah, yang ketiga adalah memudahkan programmer untuk mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dibuat. Lalu yang keempat adalah memudahkan app developer dalam mengimplementasikan program atau aplikasi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis tools atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat UML ini. Yang pertama di sini menurut informasi yang saya dapat bahwa ada clicker hearts, ke diagram flowchart, kemudian ada Starum, kemudian ada GOMT, kemudian ada BOLM, kemudian ada Modelio, dan yang saya gunakan itu ada DrawMax gitu. Nah, selanjutnya adalah ini tampilan dari salah satu aplikasi atau tools yang digunakan untuk membuat UML. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah kita melihat pada jenis-jenis dari UML tadi. Seperti yang saya bilang di awal bahwa jenis-jenis dari UML itu ada use case diagram, ada activity diagram dengan class diagram atau sequence diagram. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai apa itu use case diagram. Nah, use case diagram ini merupakan diagram yang digunakan untuk membuat model semua jenis bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Nah, diagram ini juga terdiri dari use case dan aktor. Nah, aktor ini mempresentasikan user yang akan mengoperasikan sistem atau bisa juga diartikan orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi yang akan dibuat. Nah, sedangkan use case yakni itu mempresentasikan operasi-operasi yang akan dilakukan oleh aktor. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat dari use case diagram itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu simbol-simbol yang ada pada use case itu. Nah, yang pertama itu ada aktor. Nah, gambar pertama ini adalah aktor. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar aktor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, alat atau ketika berkomunikasi dengan use case. Seperti itu. Lalu kemudian ada gambar kedua itu yang ini. Gambar kedua ini disebut dengan use case, yaitu abstrak dan interaksi antara sistem dan aktor. Seperti itu. Nah, gambar yang ketiga adalah association. Gambar ketiga adalah association. Association ini merupakan abstrak dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, kemudian ada gambar keempat. Gambar keempat ini seperti anak panah garis putus-putus. Itu disebut dengan generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk mendapatkan partisipasi dengan use case, dapat berpartisipasi dengan use case, seperti itu. Lalu kemudian ada gambar kelima, yaitu include, anak panah ke kiri, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya itu merupakan fungsionalitas dari use case lainnya.
Seperti itu. Lalu kemudian ada namanya extend. Extend ini anak panah ke kiri, yakni menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi itu terpenuhi. Beda halnya dengan include, seperti itu. Lalu kita melihat pada contoh dari use case itu sendiri. Contoh dari use case itu sendiri seperti yang ini, yaitu aktornya itu ada 4 orang, ada pengunjung, anggota, admin, dan perpustakawan. Tentunya masing-masing anggota aktor ini akan menjalankan alurnya masing-masing. Contoh misalnya pengunjung itu bisa melihat histori peminjaman buku, lalu kemudian mencari pencarian buku, melihat jenis-jenis buku dan sebagainya. Begitupun juga anggotanya itu mencari pencarian buku, kemudian ada pemasaran buku, ada pelapor, kemudian ada logoutnya. Beda halnya dengan pustakawan dengan admin. Nah, selanjutnya adalah kita belajar untuk membuat dari use case itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita membuat use case itu? Caranya adalah, kalau menurut saya sarankan itu menggunakan Edraw Max. Nah, salah satu tools atau aplikasi yang dirancang untuk membuat salah satunya adalah UML ini. Nah, di sini ketika kita sudah berada ketika Anda mendownload Edraw ini akan dihadapkan ketika Anda masuk dihadapkan tampilan seperti ini, tampilan awalnya seperti ini. Lalu ketika itu cari yang namanya software development ini. Nah, software development ini kemudian kita cari UML modeling. UML modeling, lalu klik 2 kali. Ketika Anda sudah masuk dalam tampilan halaman ini, Anda bisa mencari tools atau jenis-jenis simbol yang akan Anda gunakan untuk membuat apa di sini, misalnya use case. Nah, lihat seperti tadi kita kenali dulu bagaimana simbol-simbolnya, lalu kemudian kita implementasikan dengan cara kita membuatnya melalui Edraw Max ini. Nah, saya sudah membuat contohnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, contoh dari use case diagram ini contohnya seperti ini. Ya, kita melihat bahwa di sini ada aktor. Kemudian ada 3 aktor. Namun yang satunya belum ada ininya. Tapi setidaknya 2 orang ini sudah mewakili bahwa aktor yang pertama itu misalnya kayak dia tadi seperti pengunjung atau misalnya anggota. Nah, dia melakukan seperti apa dalam sistemnya itu. Seperti ini caranya kita membuat. Yaitu tinggal kita memilih simbol-simbol apa yang ingin kita gunakan di sini. Apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat use case diagram ini. Seperti itu. Itu cara membuat dari use case diagram. Lalu kemudian kita melangkah pada materi jenis UML yang kedua, yaitu adalah activity diagram. Nah, activity diagram itu adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language UML itu, diagram activity dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Nah, selain itu juga diagram aktivitas ini menggambarkan alur kontur secara garis besar. Otomatis bahwa aktivitas diagram ini bisa juga dianggap sebagai sama seperti flowchart, diagram alur. Namun meskipun diagram ini terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi juga sebenarnya beda gitu. Nah, diagram ini aktivitasnya menunjukkan aliran yang berbeda seperti paralel, kemudian ada bercabang, lalu bersamaan dan tunggal. Seperti itu. Lalu kita melihat selanjutnya bahwa fungsi dari activity diagram ini yaitu yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, kemudian membantu memahami proses secara keseluruhan. Lalu kemudian activity diagram ini dibuat secara bersama sebuah atau beberapa use case. Nah, lalu yang ketiga adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, seperti itu. Lalu kita melihat pada simbol-simbolnya juga. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa sebelum kita membuat suatu diagram, misalnya use case ataupun activity diagram, kita harus mengenali dulu simbol-simbolnya, lalu kemudian kita bisa mengimplementasikan atau membuat dari diagram, tergantung diagram apa yang kita ingin buat, apakah itu activity ataupun juga kelas ataupun juga use case. Seperti itu. Nah, kita melihat pada gambar pertama. Gambar pertama itu disebut dengan activity. Activity ini yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas itu saling berinteraksi satu sama lain.
gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah action. Action itu hampir sama dengan gambar yang pertama, namun ini agak oval seperti itu. Nah, ini adalah action di mana ini merupakan state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Seperti itu. Kalau kita melihat pada gambar ketiga yaitu titik hitam bulat, ini disebut dengan initial node. Initial node ini adalah merupakan bagaimana objek itu dibentuk atau diawali. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah titik hitam lalu dilingkari oleh garis tipis, disebut dengan activity final node. Activity final node ini yaitu bagaimana objek itu dibentuk dan diakhiri. Nah, lalu bagaimana gambar yang kelima? Gambar kelima adalah salah satu gambar belah ketupat disebut dengan decision. Nah, decision ini merupakan merupakan suatu penggunaan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Nah, kemudian gambar yang keenam adalah line connector. Nah, line connector ini merupakan garis konektor yang digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol lainnya. Seperti itu. Lalu kita melihat contohnya seperti apa. Nah, contoh dari aktivitas diagram itu, misalnya kita mengambil tentang suatu alur proses penjualan atau bagaimana cara kita memesan barang dari supplier untuk kita simpan ke gudang misalnya. Nah, kita melihat dulu titik awalnya itu di gudang. Di gudang itu menyediakan informasi, data-data barang yang kurang ataupun yang bisa yang mungkin yang kurang atau mungkin yang ingin dimasukkan data baru yang dimasukkan seperti itu. Nah, lalu kemudian di bagian pembelian itu menerima informasi di gudang bahwa gudang itu mungkin kurang berapa atau mungkin ada yang perlu diinputkan atau ada yang perlu diisi oleh dari supplier seperti itu. Maka lalu bagian pembelian ini membuat menerima informasinya lalu membuat surat pemesanan barang lalu diterima oleh supplier. Supplier ini kemudian mengirimkan barang dengan fakturnya, lalu kemudian diterima oleh gudang. Gudang ini membuat SPBB yang akan diterima oleh bagian pembeli, lalu ditandatangani. Setelah ditandatangani, lalu kemudian diterima oleh terima oleh supplier. Supplier ini kemudian mengkonfirmasi pembayaran setelah pembagian pembeli itu melakukan pembayaran. Lalu diterima pembayaran oleh supplier, maka dibuatkan kwitansi lalu diterima oleh bagian pembeli sehingga barangnya tiba pada gudang. Nah, dengan bagian pembelian itu menyediakan administrasi yang sudah terbayar dengan menerima kwitansi tadi. Seperti itu adalah alur dari aktivitas diagram bagaimana suatu gudang itu bisa diisi dengan cara memesan barangnya itu di suppliernya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita membuat aktivitas diagram tadi? Nah, aktivitas diagram tadi itu bisa dibuat sama halnya seperti use case. Sama seperti use case. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus memahami dulu, harus mengenali dulu simbol-simbol yang ada pada masing-masing diagram, apa entah itu use case ataupun activity diagram. Tentunya saya tetap menggunakan Edrawmax ini, aplikasi yang sama. Kita mengklik software development ini lalu klik UML modeling. Setelah kita mengenal simbol-simbol yang tadi, maka kita akan mencari simbol-simbol apa yang kita perlukan dan bagaimana alur diagram itu, aktivitas diagram itu yang kita ingin bentuk. Nah, setelah saya buat diagramnya, ini contoh diagram yang sudah saya buat yaitu mengenai UML activity diagramnya, yakni tentang bagaimana customer itu meminta atau melakukan service atau bagaimana teller itu melayani servis ketika mengalami masalah pada perbankannya. Seperti itu. Mari kita lihat itu mulai dari bank lobbynya, lalu kemudian diterima oleh teller memberikan servisnya, lalu dikirim ke customer service-nya, proses transaksinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu kita melangkah pada kelas diagram. Nah, apa itu kelas diagram? Ini merupakan bagian dari UML seperti dijelaskan tadi, salah satu jenis-jenis UML. Nah, kelas diagram itu merupakan visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Nah, kelas diagram ini merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram ini merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan juga sistem, maka kelas diagram ini sangat wajib ada. Seperti itu. Lalu kita harus mengetahui juga fungsi dari
dan manfaat dari kelas diagram ini. Apa sih fungsi dan manfaatnya? Kita melihat pertama bahwa dia mampu menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah dia simple atau kompleks, seperti itu. Lalu yang kedua, itu dengan menguasai kelas diagram ini maka meningkatkan kita terhadap pemahaman kita terhadap gambaran umum skema dari suatu program. Nah, lalu juga kita mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat kita berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis, seperti itu. Lalu yang keempat adalah dengan kelas diagram ini dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Nah, tentunya ini bentuk kita mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan, seperti itu. Jadi selain itu juga bahwa kelas diagram ini mampu memberikan apa yang ingin digunakan program, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Seperti itu fungsi dan manfaatnya. Lalu kemudian juga sebelum kita membuat yang namanya kelas diagram, tentunya sama halnya seperti activity diagram, use case diagram, juga kita harus mengenal dulu simbol-simbolnya sebelum kita mengimplementasikannya. Nah, simbol yang pertama adalah garis lurus tebal. Garis lurus tebal ini disebut dengan generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant itu berbagi perilaku dengan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk atau ancestor. Lalu yang kedua adalah Nairy association. Nah, gambar kedua disebut dengan Nairy association. Nah, upaya kemudian untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Jadi gambar ini digunakan untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Lalu kemudian kita melihat pada gambar ketiga, yaitu gambar kelas. Nah, di mana kelas ini itu merupakan himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah garis collaboration. Ini adalah collaboration di mana seperti telur oval lalu garisnya putus-putus. Ini merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Nah, lalu bagaimana yang kelima? Yang kelima ini adalah anak panah yang mengarah ke kiri. Ini merupakan realization, yaitu operasi yang benar dilakukan oleh suatu objek. Nah, lalu kemudian yang gambar keenam adalah anak panah yang mengarah ke kanan saya. Nah, ini merupakan disebut dengan dependensi, yakni di mana hubungan perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Seperti itu. Lalu gambar yang ketujuh adalah garis lurus tipis, disebut dengan association. Association ini merupakan apa yang menghubungkan antara objek atau dengan objek lainnya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana setelah kita mengenal simbol-simbol tersebut? Tentunya juga sama halnya seperti use case ataupun activity diagram, sama saya tetap menggunakan aplikasi Edromex ini. Nah, aplikasi ini tentunya sangat mudah digunakan. Nah, seperti di awal saya bilang tadi sebelumnya bahwa tetap tampilannya seperti ini, cari software development, lalu klik UML modeling 2 kali, lalu kemudian cari fitur apa yang kita gunakan untuk kemudian kita jadikan sebagai pembuatan dari kelas diagram tadi. Seperti itu. Tentunya sangat mudah karena fitur-fiturnya sudah disediakan, baik itu dari aktornya maupun dari garis-garis realizationnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya saya sudah membuatnya, yaitu contohnya seperti ini, yaitu tentang domain dari perpustakaan dengan model UML kelas diagram. Ini saya sudah buat seperti ini. Nah, di sini sudah terbagi. Kita mengetahui bahwa bentuk dari ini disebut dengan kelas. Di sini berarti ada kelas buku, ada jenis-jenis buku, kemudian ada kelas akun, lalu kemudian ada kelas buku. Nah, tentunya di sini sudah memiliki bagian-bagiannya untuk dikelaskan masing-masing. Seperti ini sangat jelas. Jadi sangat gampang untuk kemudian bagaimana cara kita mengetahui membuat dari kelas diagram itu menggunakan aplikasi dari Edromex ini, seperti itu.
Jadi em, mungkin itu saja materi tentang UML dan jenis-jenis UML dan bagaimana fungsi UML itu, masing-masing fungsi dari jenis-jenis UML itu sudah jelaskan, baik itu simbol-simbolnya dan semuanya, dan merupakan dan cara membuatnya pun juga sangat gampang. Tadi seperti sudah dijelaskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang UML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.